Katanya perempuan hebat itu yang bisa hidup sendiri, punya karir, punya uang, bisa ambil keputusan tanpa minta izin siapapun. Itu katanya disebut sebagai independent woman. Tapi kamu pernah gak sih nanya ke diri sendiri, apakah ini beneran pilihanmu sendiri atau cuma bentuk baru dari tuntutan sosial? Dulu perempuan dinilai ideal itu kalau mau taat, manut, jadi istri yang patuh, ibu yang ngurus rumah, hidup di dapur, sumur, kasur. Sekarang standar baru berubah. Perempuan ideal dan keren itu yang mandiri, mapan, glowing, tetap feminin, tetap kalem, tetap punya kelas. Kelihatannya sih keren ya, tapi siapa yang sebenarnya membentuk standar baru itu? Dan kenapa seolah kita itu wajib banget untuk mengikutinya? Dulu, perempuan itu dilarang sekolah tinggi karena dianggap tugasnya ya cuma di rumah doang, ngurus keluarga. Tapi sekarang kita justru dituntut sekolah tinggi, kerja, punya penghasilan sendiri. Sekilas kelihatannya seperti kemajuan ya, tapi sebenarnya ini bagian dari sistem ekonomi yang butuh dua sumber tenaga kerja dalam satu rumah tangga. Kenapa? Karena kapitalisme butuh lebih banyak pekerja, lebih banyak konsumen, dan lebih banyak orang yang bisa dieksploitasi dengan label produktif. Jadi tuntutan menjadi independent woman itu bukan semata-mata bentuk kepedulian pada perempuan, tapi kebutuhan sistem. Feminisme itu dulunya gerakan untuk membebaskan perempuan dari penindasan, tapi sekarang banyak nilai feminisme dibajak menjadi strategi pemasaran. Contohnya, kamu tuh dianggap kuat kalau bisa beli tas branded, traveling sendirian, punya skincare mahal. Padahal yang untung siapa? Yang jelas bukan kamu ya, tapi brand yang menjual gaya hidup perempuan merdeka dan independen. Lagu-lagu, drama, iklan itu menggambarkan perempuan ideal sebagai yang bisa survive sendiri, selalu cantik dan gak butuh siapapun. Padahal kan nyatanya, misal kalau kamu capek nih dan bilang butuh bantuan, kamu dibilang dan dicap manja. Kalau kamu mau jadi full time mom misalkan, kamu dibilang gak produktif, cuma ongkang-ongkang kaki doang di rumah. Jadi apakah benar kita bebas? Atau kita cuma pindah dari sangkar patriarki ke sangkar kapitalisme? Perempuan itu layak merdeka, tapi merdeka yang sebenar-benarnya itu bukan yang dibungkus glitter dan standar kosong. Bebas itu artinya bisa memilih tanpa tekanan, tanpa rasa bersalah, tanpa skrip dari sistem yang cuma ingin kita tuh tetap jadi konsumen dan pekerja ideal. Jadi mari kita tanya ulang, pilihan kita selama ini tuh benar-benar dari hati atau hasil cuci otak sistem yang pinter banget menyamar atas nama kemajuan? Sekarang giliran kamu. Kamu pernah gak sih ngerasa terpaksa, terlihat mandiri padahal sebenarnya tuh pengen hidup lebih tenang, lebih sesuai versi kamu sendiri? Nah, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kita harus mulai ngobrol supaya kita bisa bareng-bareng bikin definisi baru tentang perempuan merdeka yang gak lagi tunduk pada sistem lama atau sistem baru yang cuma ganti topeng. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.